Baik, mungkin kita mulai kajian barbeque kita pada sore hari ini ya teman-teman. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah terdengar, Kak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalih. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan juga kesempatan sehingga kita bisa kembali menghadiri acara kajian barbeque bersama belajar Al-Quran yang diadakan setiap Jumat sore. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Serta tak lupa salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya nih, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah sehat, Kak. Ya. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kekhusyukan dalam menjalankan ibadah di bulan puasa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Aprianti, saya merupakan seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk memandu kajian barbeque pada sore hari ini dengan tema syukur tanpa tepi, sabar tanpa tepi. Masya Allah, materi yang luar biasa ya. Dan sepertinya relate dengan kehidupan kita, yang mana biasanya kita itu sering mengeluh untuk ujian yang tidak seberapa. Dan juga kita itu sering lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sejatinya nikmat itu tidak didapatkan oleh semua orang. Nah, untuk itu nantinya materi ini akan dikupas tuntas oleh pemateri kita yang luar biasa, yang juga sudah hadir bersama kita. Ada Ustadz Syamsul Effendi, SPDI MA. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin sedang ada kendala jaringan ya di tempat beliau. Baik, untuk pengetahuan kita bersama, Ustadz Syamsul Effendi ini merupakan Ketua IKPM Gontor Cabang Batam, sekaligus Imam Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batam. Masya Allah. Baik, ini dia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Bagaimana kabar Ustadz? Suara saya kedengaran? Kedengaran Ustadz. Suara saya apakah jelas Ustadz? Ya, jelas. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bil khair. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi ya, Ustadz Syamsul Effendi ini merupakan Ketua IKPM Gontor Cabang Batam, sekaligus Imam Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batam. Nah, jadi suatu kebanggaan tersendiri ya untuk saya bisa bertegur sapa secara langsung dengan Imam Masjid yang sangat terkenal di KPI ini, Masya Allah. Baik, seperti biasa ya, kajian barbeque kita pada hari ini nantinya akan diawali dengan materi tahsin, kemudian materi barbeque dengan judul syukur tanpa tepi dan sabar tanpa tapi, kemudian tanya jawab dan juga akan ada riyadhah surah Al-Waqiah, serta akan ditutup dengan doa. Nah, sebelumnya mungkin ada sambutan dari Koordinator Umum PKCK yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Yang kami hormati ya, guru kami Al-Ustadz Syamsul Effendi,
termasuk juga senior kami. Jauh, beliau alumni 2006, saya 2006 masih SD. Oh, 2005. Afwan Ustaz. Beliau alumni 2005, saya masih SD kelas 4 mungkin. Tapi beliau sudah alumni. Tentu walaupun kita tidak pernah bertemu langsung di ma'had dulu, tapi nasyid-nasyid beliau sering kita dengar ketika ba'da zuhur, ba'da maghrib. Nah, mungkin teman-teman bisa buka nasyid Gontor Ansyada tahun-tahun dulu, itu banyak foto-foto beliau waktu masih ganteng-gantengnya, dan alhamdulillah sekarang juga masih tetap ganteng. Beliau ini merupakan kakak kelas kami dulu yang merupakan masyhur, kalau tidak salah dari cerita Ustadz. Nah, pernah menjadi mudabir kelas 4, kemudian Rois Maskan. Rois Maskan ini berarti ketua asrama kelas 5. Setelah itu jadi Rois Munazomah Ustadz ya, Ya. ketua OPPM. Nah, ini ketua OPPM adalah ibaratnya kalau di luar ini adalah OSIS. Dari biasa yang terpilih ini anak-anak yang berada dari Pulau Jawa, tapi beliau ini sejarah satu-satunya IKPM dari Batam terpilih menjadi ketua OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern. Kemudian beliau juga pernah menjadi pengasuhan santri. Pengasuhan santri kalau di tempat lembaga pendidikan kami ini bukan hanya mengasuh santri, tapi juga menjadi panutannya para ustadz-ustadz yang ada di bumi kampung damai. Terima kasih Ustadz sudah bersedia menerima konfirmasi permintaan dari saya. Mungkin belum pernah bertemu. Saya pun di Batam ini harus numpang landing aja. Karena setelah itu langsung ke Tanjung Batu. Nah, saya perlu naik kapal lagi ke Tanjung Batu kurang lebih 1,5 jam. Ini juga kita mohon doanya Ustadz, insya Allah di tanggal 15 dan 16 kita akan mengadakan Tadarus Akbar virtual bersama 12 qori-qoriah dari berbagai kota di Indonesia. Ini tanggal 15, live di Instagram. Kemudian hari Ahadnya kita ada bukber akbar istimewa. Mohon doanya, cita-citanya insya Allah bukbernya sama adik-adik istimewa. Karena bukber istimewa itu bukan tentang makan apa dan di mana, namun dengan siapa. Itu yang menjadi istimewa. Mohon doanya semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ustadz apabila dalam penyambutan kami kami membrief kepada Ustadz mungkin waktunya, tempatnya, jamnya kapan tampil mungkin terdapat kekurangan di sana dan di sini. Kemarin penulisan tempat nama masjidnya juga saya masih ada tim kami masih ada keliru dan alhamdulillah sudah kita perbaiki langsung. Alhamdulillah dapat bertemu di sore hari ini. Insya Allah nanti kalau kami ke Batam, nanti insya Allah kami mampir. Tapi untuk jadi jamaah Ustadz saya pernah, tapi belum berani nyapa langsung. Ustadz saya ada IKPM gitu, belum berani. Pernah sekali tahun mendekati Idul Adha kemarin, ya melihat Ustadz gitu kan, wah Ustadz Samsul nih, tapi belum sempat langsung menyapa. Insya Allah nanti kalau saya kembali lagi menjelang kembali ke tanah perantauan, nanti insya Allah saat di Batam mungkin saya mampir ke rumah Ustadz dulu untuk menyambung silaturahim. Tapi salah satu anggota kita ini Aisyah ini di Batam Ustadz ada. Ya. Aisyah Iya. Aisyah siapa? Ini Aisyah anggota PKCK Ustadz, bukan anggota IKPM. Oh. Ya. Baik, sekedar memperkenalkan apa itu PKCK, kemudian apa itu kegiatan barbecue. Jadi PKCK ini adalah komunitas pemuda kundur cinta Al-Quran yang berfokus ataupun wadah untuk berkhidmah kepada Al-Quran melalui pergerakan yang ada di organisasi. Nah, di dalam salah satu programnya itu ada program tahsin. Nah, tahsin ini memiliki implementasi namanya kegiatan barbecue. Kalau
kalau program tilawah itu ada implementasi programnya, namanya gebetan, gemar belajar tilawah Al-Quran. Nah, jadi yang pengen orang sudah ada basic di tilawah, pengen meningkatkan itu masuknya nanti di gebetan, gemar belajar tilawah Al-Quran. Jadi PKCK ini Ustadz ada 5 program, tahsin, tadarus, tahfiz, tilawah, PKCK berbagi. Masing-masing program ada implementasinya masing-masing. Nah, kebetulan implementasi dari tahsin ini adalah barbecue, kita namakan bersama belajar Al-Quran. Sejarahnya itu ketika 2021 pengumuman capel kelulusan hari Sabtu. Hari Jumat sore saya mengajak wali-wali calon pelajar untuk Riyadhah surah Al-Kahfi sekaligus doain anandanya. Karena setelah itu banyak permintaan, akhirnya kita buatkan sederhana lewat waktu itu masih di Google Meet, belum ada grup. Nah, bertahap ini insya Allah masuk tahun kedua, Syawal nanti masuk tahun kedua barbecue ini. Implementasinya berjalannya waktu, pertama banyak emak-emak nih, wali-wali yang ikut. Berjalannya waktu makin ke sini, kegiatannya sekarang banyak juga diikuti oleh anak-anak muda ini dari seluruh Indonesia ini. Kalau yang ada di grup, Alhamdulillah. Jadi waktu itu saya sempat karena merantaunya di Jakarta, waktu itu pernah membantu salah satu lembaga pendidikan yang tidak di bawah IKPM, Ustaz. Nah, namanya Primago waktu itu. Terima kasih. Jadi pernah mengantar santri untuk masuk gontor, dan dari situlah setelah kita mulai dapat berjalan dengan lancar, baru saya serahkan kepada program penanggung jawab program tahsin, akhirnya dikelola kegiatan-kegiatan itu seperti yang ada sampai sekarang. Semoga apa yang kami buat ini mengikuti, mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami sebelumnya, sehingga mendapat guru-guru kami pun mendapat pahala amal jariah. Kakak abang yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung dan merapat pada sore hari ini. Kegiatan ini terbuka untuk umum, gratis, siapapun dari manapun boleh ikut. Jadi kakak abang yang punya teman pengen ikut dari manapun dia berada, nah, boleh untuk bergabung. Ini aja Ustadz sambutan dari saya. Selamat datang. Semoga Ustadz dapat memberikan ilmu-ilmu. Nanti kami insya Allah menerimanya, mencatatnya, dan menjadikan pelajaran bagi kami semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho SAG yang telah memberikan sambutan tadi. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita masuki materi tahsin. Untuk sore ini kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 11 dan 12. Nah, kepada teman-teman, mungkin bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya, dipersiapkan bacaannya. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 11 dan 12. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Syamsul untuk memandu. Tafadhol Ustadz. Baca ya. Iya Ustadz. Boleh nanti minta peserta untuk membacanya, kemudian kita bedah hukum-hukum tajwid yang ada dalam ayat tersebut. Tafadhol Ustadz. Ada. Ayat 11 dan 12. Benar Ustadz, ayat 11 dan 12. Mungkin bisa nanti tolong dijelaskan secara singkat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawfa ad'u subura. فسوف يدعو ثبورا ويصلى ويصلى سعيرا. سعيرا. Afwan Ustaz, sepertinya videonya terjeda. Ya, teman-teman mungkin ada kendala jaringan ya. Oke, minta maaf. Telepon masuk. Baik Ustaz. Ditolak. Oke, saya ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا. فسوف فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. Coba ada yang boleh membacakan? Selain Ustadz Rashid Ridho. Ayat 11 dan 12. Ada yang mau coba baca? Boleh Ustaz. Ya, silahkan. Siapa ya? Atas nama? Erna, Ustaz Erna. Erna. Oke, silahkan Ya. Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Oke, coba fa-nya diperbaiki Bu ya. Fa saufa. Karena dalam bahasa Arab tidak dalam makhrajul huruf itu tidak ada fa, ada fa. Tadi terdengar seperti fasaufa. Dia fasaufa. Sekali lagi. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Baik, bagus. Alhamdulillah. Ada lagi? Syukran Ustaz. Izin Ustaz. Boleh? Oke. Aisyah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Iya. Saya coba Ustaz. Silakan Bu Endang.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ta, subura. Huruf ta ya Bu. Fasawfa yad'u subura. Fasawfa yad'u subura. Iya. Coba satu orang lagi. Dari Ikhwan ada? Ikhwan? Dari yang Ikhwan coba. Siapa yang mau baca? Ikhwan? Ustaz, izin. Aku Coba. Ustaz. Oke, silahkan. Ridwan ya? Ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yad'u subura wa yasla sabira sa'ira. Ya, coba ulangi. Wa yasla. Wa yasla sa'ira. Baik. Oke, saya akan bahas sedikit hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat 11 dan 12. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Pertama, saya sebenarnya memberi penekanan kepada mad asli, mad badal, mad layyin, mad silah qasirah. Jadi mad-mad yang dibaca dua harakat. Mad-mad yang dibaca dua harakat itu, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa latih dengan cara mengayunkan. Fasawfa yad'u subura. Jadi sebenarnya satu kali ayun itu jatuhnya dua harakat. Ada orang yang pakai ketukan. Ya kan? Fasawfa yad'u subura. Jadi dua kali ketukan itu sama dengan dua harakat. Itu bisa. Tapi itu perlu dilatih. Sebab apa? Karena kalau mad asli, mad badal atau mad-mad yang panjang dua harakat tidak seragam, bacaan kita kurang bagus. Jadi sebenarnya inti tahsin Al-Quran itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya kan? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf itu ya istilah tahsin Quran. Memperbagus bacaan Quran, huruf-hurufnya kita perbagus, mad-madnya panjangnya seragam, kemudian tahu di mana tempat berhenti, mana ibtida, mana mulai, mana berhenti, kita harus tahu. Satu itu. Jadi tadi ada salah satu sahabat kita yang membaca wa yasla panjangnya lebih dari dua harakat. Usahakan nanti latih membaca yang dua harakat itu dari surah Fatihah. Fatihah. Bisa dipakai ketukan. Setiap ketemu dua harakat, ketuk dua kali. Ataupun kita ayunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu itu setelah tajwid bagus saja. Ya. Lagu kita bisa meniru lagu siapa aja. Tapi tajwid itu kita perlu talaqi, kita perlu latih. Ya. Nanti kalau tajwidnya bagus, lagunya insya Allah bisa dibentuk. Yang kedua, penyebutan makharijul huruf. Ya, makharijul huruf ini setiap orang kadang-kadang punya guru yang beda-beda. Terutamanya melafazkan huruf shad wa yasla. Ada orang yang dia memaknai sifat huruf shad itu safir,
itu seperti ada siulan. Memang betul ada siulan, tapi jangan terlalu banyak. Contoh yang terlalu banyak, si. Kalau si itu terlalu banyak. Jadi sedang-sedang saja, so. Karena sod itu dia sebenarnya bukan makhrajnya bukan di bibir. Ya, huruf sod itu makhrajnya bukan di bibir. Ya, dia terasa berat di pangkal lidah kita. Si gitu. Wa yasla sa'ira. Lalu selanjutnya adalah huruf ta. Ya, huruf ta. Sa itu makhrajnya sama dengan zal. Sa, za. Itu makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Makhraj artinya tempat keluar hurufnya sama. Ya, makhrajnya sama. Ta. Jadi gigi kita menjepit lidah. Kasih rongga untuk angin keluar. Ta. Ya, sa, za. Sa, za. Jadi sa itu dia termasuk huruf yang banyak mengeluarkan nafas. Atau istilah tajwidnya adalah sifatnya hams, berdesis. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi memang banyak keluar nafas. Tapi dia tidak bisa disamakan dengan sin. Kalau sin, lidah kita berada di dalam gigi. Kalau sa, lidah kita terjepit oleh gigi. Oke. Mudah-mudahan pembahasan singkat tersebut bisa memberi sedikit ilmu kepada sahabat-sahabat. Kalau ada yang bertanya tentang tajwid, dipersilahkan. Silahkan kalau mau bertanya tajwid. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada kajian selanjutnya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya seputar tajwid? Sepertinya belum ada, Ustadz. Oke. Sebelum kita masuk kepada materi barbecue pada sore hari ini, mungkin kita boleh ambil dokumentasi dulu ya, Ustadz. Boleh. Jadi kepada teman-teman dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Mungkin ada di antara teman-teman yang belum pernah ya sampai di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini. Jadi pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk foto bersama dengan imamnya dulu. Insya Allah nanti Allah berikan kesempatan untuk langsung menjadi jamaah di masjid beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Datang untuk aja ke sini. Insya Allah. Oke, bentar saya perlihatkan dulu situasi Masjid Sultan. Insya Allah. Touring virtual saja. Oke, Kak Aisyah boleh diambil dokumentasi, Kak Aisyah. Baik, Masya Allah. Oke, baik. Izin saya untuk memandu dokumentasi GBK hari ini. Baik, kepada teman-teman semuanya, dimohon untuk aktifkan kameranya. Jadi kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, Oke. boleh. Oke, baik. Saya hitung. Jadi teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Silakan berterima terbaik teman-teman. Sekali lagi mungkin Kak Aisyah. Ya, mungkin sekali lagi. Boleh gaya bebas untuk teman-teman? Ya, baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Aisyah yang telah memandu pengambilan dokumentasi. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja mungkin kami persilakan kepada Ustadz Syamsul untuk menyampaikan materi dengan judul Syukur Tanpa Tepi, Sabar Tanpa Tapi. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Yang saya hormati koordinator PKCK. Betul ya? Ustaz Muhammad Rashid Ridha. PKCK. Iya benar, Iya, Ustaz. PKCK. Apa tuh? Kepanjangan dari? Singkatan dari? Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Pemuda Kundur Cinta Quran. Tapi di sini Batam pun ada ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Muhammad Rashid Ridha. Walaupun bukan di dunia nyata, tapi masih aktif juga di dunia maya. Ini menurut saya satu pergerakan yang sangat baik, karena yang menggerakkan pun anak-anak muda, ya kan, anak-anak muda. Karena menurut saya 30 tahun ke bawah itu masih muda, masih tergolong muda. Terima kasih Ustaz Muhammad Rashid Ridha dan juga sahabat-sahabat yang selalu aktif dalam PKCK. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah pada antum semua untuk terus mengembangkan kegiatan ini. Tadi seperti Ustaz Rashid Ridha jelaskan, bukan cuma di dunia maya saja, tapi ada juga berbagi, artinya kan itu di dunia nyata. Yang saya hormati sahabat-sahabat yang hadir pada kajian sore hari ini, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan taslim ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya untuk kajian-kajian begini bagi sebagian orang simple saja. Cukup buka YouTube, buka Facebook, udah bisa dengarkan pengajian. Betul atau benar? Ya kan? Tapi kita yang berada di sini, antum-antum yang aktif dalam kajian ini, saya memang acungkan jempol karena masih meluangkan waktu untuk hadir dalam majelis ilmu. Jadi walaupun kita dalam keadaan online, daring, tapi yakinlah bahwasanya ini adalah majelis ilmu. Duduk di sini, duduk di tempat masing-masing untuk mendengarkan tilawah Al-Quran, untuk talaqi Quran, untuk membaca Quran, bahkan untuk membahas kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti tema kita pada sore hari ini, syukur tanpa tepi, sabar tanpa tapi. Betul enggak? Itu balik. Betul ya? Baik. Gini aja kalau betul. Sahabat sekalian, saya akan menyampaikan materi dan lebih kurang kulibas, kuliah 15 menit. Ya, nanti biar suasana kita lebih hidup, buka sesi tanya jawab aja. Pertama, judul kita ini sabar itu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Ustaz. Tadi sempat sedikit. Ini telepon masuk lagi tadi nih. Syukur dan sabar itu adalah dua sifat yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ya, mungkin antum biasa dengar hadis ini ya. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi, sangat sungguh aneh, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya, seluruh masalahnya, seluruh apa yang dia terima, yang ditimpa olehnya,
adalah baik untuknya. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali untuk orang mukmin. Jadi sifat dua ini harus kita miliki. Yang pertama kata Nabi, in asabat husarra syakar fakana khairan lahu. Seorang mukmin itu kalau dia mendapatkan kebahagiaan, lalu dia bersyukur, mendapatkan nikmat, lalu dia bersyukur, itu bagus untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan kalau dia ditimpa dengan kesengsaraan, ditimpa musibah, lalu dia sabar, maka hal itu pun juga baik untuknya. Jadi kalau mendapatkan nikmat kita bersyukur itu bagus, mendapatkan musibah kita sabar itu lebih bagus lagi. Dua sifat ini harus kita miliki. Yang pertama, jamaah sekalian, hadirin sekalian, syukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kembali kita renungkan, nggak perlu jauh-jauh lah, dalam diri kita saja. Dari awal kita bertemu tadi ini di online sampai sekarang, berapa kali mata kita berkedip? Apalagi saya ngomong nih kan, saya ngomong ini mata berkedip-kedip nih. Nah, kedipan mata ini, sahabat sekalian, itu nikmat. Betul nikmat. Bulu mata yang ada di kita ini pun juga satu kenikmatan. Pernah ada orang yang sebagian mukanya terkena api, kebakaran. Sehingga bulu matanya ini hilang. Atas dan bawah ini hilang. Setiap waktu mengeluarkan air mata. Orang yang berada di sampingnya mengira air mata itu karena dia sedih. Bukan dia sedih. Nggak ada bulu mata, air mata keluar terus. Coba. Kalau kita waktu kecil dulu kan, jangan cabut bulu mata nanti nampak hantu. Nah, itu mitos saja itu. Ya. Tapi nikmat yang Allah berikan mata kita berkedip-kedip, ya. Air mata nggak selalu keluar, itu karena ada bulu mata, ada kelopak mata. Dari awal kita ketemu sampai sekarang ini, berapa banyak nafas yang kita hirup. Di ruangan ber-AC ataupun di ruangan terbuka, nafas kita adalah milik kita, tidak akan pernah tertukar. Jatah kita tidak akan pernah diambil oleh orang sebelah kita, nggak akan. Ya, makanya kalau sudah habis jatah kita menghirup nafas, disitulah Allah cabut nyawa kita. Dah nggak perlu bernafas lagi. Itu nikmat yang menurut kita kecil ya, tapi sangat besar. Kalau nggak percaya, datanglah ke rumah sakit. Berapa banyak orang yang bernafas menggunakan alat bantu. Masya Allah. Ayah saya dirawat di rumah sakit dari hari Jumat tadi. Ini untungnya alhamdulillah hari ini sudah agak sehat. Makanya Ustaz Rashid saya bisa ikut kajian ini. Kalau memang saya cancel kajian. Karena tadi malam saya tidur di rumah Bapak, di Tanjung Uma, masih di Batam. Kemudian merawat Bapak, jaga Bapak. Habis sholat Jumat tadi baru pulang ke Masjid Sultan. Datang ke rumah sakit, lihat orang bernafas dengan nafas bantuan. Jalan itu, Masya Allah, jalan. Kamar mandi itu cuma 3 langkah aja menurut kita. Menurut kita yang sehat, ke kamar mandi, 3 langkah ke kamar mandi itu sangat dekat. Tapi bagi orang yang sakit, itu sangat jauh. Dan harus dibopong, harus dipandu. Masya Allah. Itu setiap waktu memang kita harus bersyukur kepada Allah. Allah mengajar kita syukur itu dengan cara sholat. Sholat jangan tinggal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan pernah tinggal sholat. Karena dengan sholat aja kita masih belum bisa menandingi nikmat yang Allah berikan. Tapi begitulah cara Allah memberikan kita cara supaya pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Belum itu baru ada pada diri kita, baru sebagian, sahabat sekalian. Baru kelopak mata, kedipan mata, baru hembusan nafas. Belum lagi bibir kita yang kering ini dibasahi oleh air ludah, tenggorokan kita yang kering dibasahi oleh air liur, ya kan? Pendengaran kita ini terbatas. Allah batasi pendengaran kita ini, sehingga yang kita dengar itu cuma yang dekat dengan kita aja. Kalau lebih dari 10 meter itu sudah kurang bisa mendengar. Bahkan makhluk-makhluk halus sekitar kita pun kita nggak dengar apa obrolan mereka. Bayangkan kalau kita bisa mendengar mereka ngobrol, ya kan? Nggak bisa tidur.
Siang nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa kerja. Karena mendengar obrolan iblis dan syaitan, malaikat, raqib, atid, dan sebagainya. Banyak lagi lah. Belum lagi Allah berikan kita keluarga. Adik-adik yang masih belum ada pasangan, nanti akan punya pasangan. Yang laki-laki akan punya istri, yang perempuan akan punya suami, yang sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu. Masya Allah. Itu nikmat yang susah diungkai dengan kata-kata. Hanya mampu bersyukur aja. Berapa banyak orang yang menikah, belum punya anak. Sebulan belum hamil maksudnya. Sebulan belum hamil, 2 bulan belum hamil, setahun belum hamil, 5 tahun bahkan ada yang belum hamil. Ada orang nikah belum sebulan, istri sudah hamil. Itu satu kesyukuran. Jadi pandai bersyukur itu, ya, dia merasa punya anak pertama, baru masuk padahal itu nikmat itu tuh. Punya anak kedua walaupun jarak setahun ya. Setahun punya anak. Nikmati saja, santai saja, ya. Syukuri saja yang Allah berikan. Saya sama istri, ini pengalaman pribadi saja nih, nggak cerita ke orang lain. Maksudnya bukan cerita orang lain, cerita pribadi sendiri. Kami punya 3 anak. Ya. Anak pertama, kedua, ketiga. Pernah terbesit di obrolan kami dulu itu, cukup 3 anak aja lah, nggak perlu tambah lagi, gitu kan. Tiba-tiba hamil. Hamil itu karena hamil pertama, kedua, ketiga normal. Pas hamil yang keempat, Allah uji istri keguguran. Kandungan berumur 3 minggu keguguran. Nggak putus asa, coba lagi, ya kan? Sekitar 10 bulan setelah itu istri hamil lagi. Hamil kehamilan yang kelima. Umur kandungan sudah 3 bulan, Allah uji lagi, keguguran lagi. Akhirnya kami pun juga merenung suami istri ini. Kenapa kita ya? Hamil pertama, kedua, ketiga oke saja. Yang keempat, kelima kok keguguran. Apa kita kurang bersyukur? Apa kita merasa diri kita hebat, sombong? Ya kan? Tokcer lah bahasa apa namanya orang. Ternyata memang begitu mungkin. Yang menciptakan, yang membentuk, yang menjadikan, yang melahirkan semuanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat nikmat bersyukur. Itu baru sebagian sahabat sekalian. Belum lagi kita punya harta, punya kendaraan. Yang perempuan nanti kalau punya suami soleh, walaupun dia tidak kaya, dia soleh, dia jaga sholat, itu nikmat terbesar. Suami juga kalau punya istri yang solehah, ya, walaupun dia belum pintar masak, nanti lambat laun dia akan pandai masak juga, tapi dia solehah, ngomongnya lemah lembut, dia baik, ya, santun kepada suami, baik lagi sama mertua, nggak perhitungan dengan mertua. Itu satu nikmat yang susah digambarkan, besar sekali nikmat itu. Maka bersyukur itu kita bisa lakukan dengan cara 3. Yang pertama bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan ini kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini yang Allah ajarkan kepada kita. Kata Imam Ghazali, kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kalimat yang majmu'. Lelaki atau perempuan, muda atau tua, besar atau kecil, semuanya bisa menyebutkan itu tanpa harus mengganti tanpa harus mengganti dhamir, tanpa harus mengganti kata ganti, ya kan? Kalau misalkan zahaba atau zahabtu, ya kan, atau zahabna itu kan terganti-ganti dhamirnya. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin itu perempuan bisa ngomong alhamdulillahirabbil alamin, laki-laki pun bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah ajarkan itu kepada kita dalam suratul Fatihah. Maka saya bilang tadi, salat itu adalah salah satu cara bagaimana Allah mengajarkan kita untuk bersyukur. Satu dengan lisan, banyakkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebisa mungkin kita habis salat, zikir kita,
tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali itu jangan tinggal. Walaupun kita ada keperluan yang tergesa-gesa, sambil jalan itu, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan nggak repot kan? Masuk ke mobil, naik di atas motor pun masih bisa lagi mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ini meyakini bahwasanya nikmat yang kita dapat itu semuanya Allah yang bagi. Kita dapat gaji, Allah yang bagi. Bos, toke, manajer itu hanya perantara saja. Tapi al-mun'im, pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakini benar-benar dalam jiwa kita. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, bil jawarih. Pergi ke masjid dengan jalan kaki, ada uang infak pakai tangan, ya. Saya punya guru saya punya guru. Jadi kebiasaan guru saya itu kemana-mana dia bawa permen, kemana-mana dia bawa coklat. Jadi muridnya nanya, Tuan Guru ini kenapa kok bawa permen bawa coklat? Emang mau dimakan sendiri? Karena jumlahnya banyak. Kata gurunya tidak. Ini saya asal ketemu anak kecil, ketemu orang yang mungkin dia suka permen, suka coklat, saya kasih. Dia bilang ini cara untuk melatih kita bersyukur dengan memberi. Sekalinya muridnya datang ke rumah guru tersebut. Tahu-tahu di rumahnya banyak tumpukan beras berkampit-kampit itu 5 kilo. Kata muridnya, lah ini apa lagi ini? Untuk guru sendiri kok banyak banget? Kata gurunya, bukan. Ini setiap kali saya keluar rumah, saya bawa dua karung ataupun 4 karung, 5 kilo. Ketemu orang yang susah, saya kasih 1 karung. Ketemu pondok pesantren, saya titip 1 karung, 2 karung. Begitu. Jadi coklat, permen itu hanya latihan saja. Ternyata di rumahnya dia punya yang lebih besar lagi untuk diberikan kepada orang lain. Itu salah satu bersyukur dengan anggota badan. Kemudian sahabat sekalian, yang kedua sifat yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin adalah sabar. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Orang mukmin itu kalau ditimpa dengan kesusahan, ditimpa musibah, lalu dia bersabar, maka kesabaran itu baik untuknya. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang sabarlah yang Allah bagi ganjaran bighairi hisab. Tak terhitung. Kalau bersedekah masih bisa dikalkulasi. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat kebaikan dia dapat 10 pahala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang bersedekah seperti dia menanam benih. Benih itu tumbuh, ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 7 lagi benih. Ada 100 benih, 700 masih bisa dikalkulasi. Tapi bagi orang sabar itu pahalanya hanya Allah yang bagi bi ghairi hisab. Tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kok bisa begitu hadirin sekalian? Kalau kita diberi nikmat kita bersyukur itu wajar. Ya, kalau nggak bersyukur namanya kufur. Tapi ketika orang diuji musibah, ini teorinya ya. Prakteknya tidak semua orang bisa. Bahkan yang ngomong sendiri pun belum tentu bisa. Karena kesabaran itu dia bukan otomatis, dia sudah terlatih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu memang betul. Allah menguji kita itu sesuai kemampuan kita. Tapi kalau kita bersabar, ya, punya anak, punya adik, punya saudara yang bandelnya luar biasa, susah diingatkan, kita bersabar. Ya, ada orang nggak mampu bersabar. Punya anak kecil, masih kecil, anak umur 2 tahun, 3 tahun, memang kerjaannya nangis anak seumur gitu. Ya, balita 5 tahun ke bawah, dia kalau nggak bisa mendapatkan yang dia inginkan, dia akan nangis. Orang tua yang tidak sabar, tiba-tiba anak itu dibunuh. Hilang rasa kasih sayang, tidak sabar.
Itu baru ujian kecil saja sebenarnya. Pernah zaman Nabi ada seorang perempuan, suaminya meninggal. Lalu Nabi SAW datang menghadiri pemakaman. Nabi tegur perempuan itu, Nabi nasihati perempuan itu, kata Nabi, bersabarlah. Lalu perempuan tadi, dia nggak tahu yang ngasih nasihat ini adalah Nabi SAW. Dia marah-marah, marah-marah, dan Nabi akhirnya pun pergi pulang. Nabi pulang, kemudian sahabat yang ada di situ bertanya kepada perempuan tadi, kamu tahu nggak siapa yang kamu marahi itu? Kata perempuan itu nggak tahu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Nabi tinggal di Madinah pun ada yang nggak kenal beliau. Mungkin perempuan jarang melihat beliau ya. Akhirnya perempuan tadi pun datang ke rumah Rasul SAW dan meminta maaf. Kata Nabi SAW, as-sabru fis sadmatil ula. Sabar itu kalau mau mengukur kita sabar atau tidak ketika ditimpa musibah pertama kali. Ketika Nabi nasihati tadi, kalau perempuan itu bersabar, iya, walaupun dia akan nggak kenal Rasul, iya, dia terima, dia sabar, itu perempuan sabar. Tapi kalau sabarnya setelah itu baru tahu itu Nabi, itu sudah tidak sabar lagi kita Nabi. Maka guru kami dulu di Gontor, almarhum Ki Haji Abdullah Syukri Zarkashi, mengajarkan kami supaya kalau bersabar itu sabar yang aktif. Sabar aktif itu sahabat sekalian, ada sabar yang pasif. Sabar pasif ini ketika ditimpa musibah dia pasrah pada Allah. Itu tidak salah. Pasrah saja pada Allah. Ketika dia berusaha kemudian usahanya bangkrut, bersabar aja lah. Orang kiri kanan mungkin nggak suka dengan usaha dia bersabar aja. Itu tidak salah, tapi kurang bagus. Yang bagus itu sabar aktif. Sabar aktif artinya ketika kita ditimpa musibah, kita bersabar atas musibah tersebut dan kita cari solusi. Mencari solusi. Solusi ini, jamaah sekalian, hadirin sekalian, kadang-kadang kita tidak menemukan jalannya. Kita harus ketemu dengan pakarnya, ketemu dengan kawan, ketemu dengan tidak harus ustadz, ketemu dengan orang yang mungkin kita anggap dia bisa ngasih solusi, yang rapat dengan kita. Baru kadang-kadang keluar solusi. Walaupun sebenarnya ketika dijelaskan solusi itu, oh iya ya kenapa nggak begini? Ketika ditimpa musibah ini mentok nih semuanya. Ketika kita curhat ke orang lain, ngasih tahu ke orang lain yang kita anggap kita percayai dia, kadang-kadang solusi itu keluar. Nah, jadi buah daripada kesabaran itu dia seperti jamu lah. Ya, jamu itu dia pahit, tapi bagus untuk kesehatan. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang serba singkat ini memberi manfaat kepada kita semua supaya kita menjadi orang mukmin yang betul-betul pandai bersyukur dan pandai bersabar. Oke, itu saja. Silakan Mbak Cindy dibuka sesi tanya jawab kalau ada. Ya, baik. Itu tadi ya pemaparan materi mengenai tema syukur tanpa tepi, sabar tanpa tapi. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi tersebut, kami persilakan. Bisa langsung menghidupkan mikrofonnya atau bisa ditulis di kolom chat. Baik Ustadz, mungkin menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Saya ingin bertanya Ustadz. Musibah itu kan baik Ustadz. Musibah itu kan datang karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Tapi ada kalanya musibah itu datang sebagai akibat dari dosa ataupun maksiat yang kita lakukan. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Tadi terputus tadi. Baik, Ustaz. Mungkin diulangi ya, Ustaz? Ya. Musibah itu kan datang merupakan ujian dari Allah kepada kita. Tapi ada kalanya juga musibah itu sebagai akibat dari dosa ataupun maksiat yang kita lakukan. Benar begitu, Ustaz? Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Baik. Memang betul musibah itu musibah bahasa Arab, bahasa kitanya
bencana. Ya kan? Tapi sebenarnya musibah itu bukan berarti bencana secara umum. Musibah itu dia bisa berarti ujian, musibah itu bisa berarti teguran, musibah itu bisa berarti azab. Kapan dia jadi ujian, kapan jadi teguran, kapan jadi azab? Musibah itu jadi ujian ketika musibah Allah timpakan kepada hamba-hambanya yang soleh. Orang yang baik-baik. Kita sholat sudah sholat, puasa pun sudah puasa. Ya kan? Semua nih, amal ibadah kita pun kita jalankan dengan baik. Tapi tiba-tiba Allah bagi kita penyakit, sakit. Atau kita usaha, tiba-tiba usaha kita jatuh. Padahal sudah apa namanya ini amal ibadah kita jaga dengan sempurna, bahkan tahajud pun nggak tinggal, duha pun juga nggak pernah tinggal, tapi tetap saja Allah bagi musibah tadi. Sebenarnya musibah itu kalau kita bersabar atas musibah yang kita terima, nanti dia akan naik pangkat karena diuji. Lulus ujian akan naik pangkat. Macam-macam itu. Boleh jadi dengan kita ditimpa sakit, ya kan? Orang datang berkunjung dari sana sini, dari sana sini, sana sini. Masing-masing berkunjung itu bawa uang contohnya. Atau mungkin dari komunitas ini dia sedekah 1 juta, komunitas ini datang jawab kita 1 juta, ini pun sudah ini. Yang awalnya kendaraan tadi itu nggak lunas, dengan kunjungan orang tadi uang terkumpul bisa lunas dengan uang mereka tersebut. Karena mungkin kita bersabar tidak mengeluh, ya. Susah sama sekalian, kita sehat gini kita bisa ngomong, tapi kalau kita sakit baru kita tahu kita mengeluh atau tidak mengeluh. Cuma teorinya begitu, ditimpa musibah penyakit jangan mengeluh. Tetap husnudzon kepada Allah. Allah bagi kita ujian, Allah bagi kita musibah itu bukan Allah tidak sayang. Jawabannya cuma satu aja, Allah tuh sayang kepada kita. Ya. Yang kedua, musibah itu bisa jadi teguran kepada kita, kepada hamba-hambanya yang kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang meninggalkan sholat. Kadang-kadang sholatnya tepat waktu, kadang-kadang sholatnya telat. Puasanya pun juga kadang-kadang puasa benar-benar, kadang-kadang puasa dalam seharian itu mengumpat orang, marah orang dan sebagainya. Allah bagi musibah untuk menegur dia. Kamu jangan buat gitu lagi. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Semua akan kembali kepada kita. Introspeksi itu penting. Makanya seorang mukmin yang sejati setiap hari dia akan bermuhasabah. Muhasabah, diambil kaca perbandingan. Kemarin gimana puasa saya ya? Kemarin gimana sholat saya ya? Hari ini gimana puasa saya? Hari ini gimana sholat saya? Dia harus membandingkan itu. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabbih. Hari ini lebih bagus dari kemarin, tuh baru orang beruntung. Yang ketiga, musibah itu jadi azab, Allah timpakan kepada orang yang memang toleh. Dia tidak soleh, tapi toleh. Toleh ini lawan daripada soleh. Dia jahat, dia suka mencuri, dia nggak pernah sholat, orang puasa dia nggak puasa, ya. Dah cari rezeki, dapat uang gaji, pas pulang ke rumah tiba-tiba dijambret, ya. Itu boleh jadi azab, ya, bagi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengetahuinya? Sal dhamirah. Tanya hati kecil masing-masing. Saya sudah baik atau belum? Atau saya kadang baik, kadang tidak baik, begitulah. Atau mungkin saya tidak baik sama sekali. Oke, itu saja Pak Cindy. Saya mohon izin ya, jam 5 ini saya masih ada kegiatan. Karena sore ini di Masjid Sultan ada acara, malam ini ada acara nuzul Quran, dan Pak Wali Kota beserta Wakil Wali Kota akan ada acara santunan anak yatim di Masjid Sultan. Begitu Ustaz Muhammad Rashid Ridha. Ustaz Din, Anqarib. Kalau ada pertanyaan satu lagi lah boleh. Mungkin itu tadi satu pertanyaan mewakili semuanya, Ustaz. Oke. Tidak ada lagi yang akan bertanya. Baik, jadi itu teman-teman sekalian. Ternyata syukur dan sabar ini adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya kami persilahkan mungkin kepada teman-teman untuk
menuliskan doa-doa terbaik, berhubung ini Jumat sore ya, merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Silakan ditulis doa terbaiknya di kolom chat untuk kemudian nantinya akan dibacakan ketika doa penutup. Untuk selanjutnya kita Riyadhah surat Al-Waqiah. Jadi bisa Ustaz. Saya mohon izin ya. Baik. Ustaz Rashid, Cindy. Yang Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah hadir. Betul-betul ini luar biasa. Kalau saya jadi pembicara tuh biasa lah kan hadir. Tapi kalau jadi pendengar ini luar biasa. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti datanglah ke Masjid Sultan. Tegur saya Ustadz, saya dari PKCK ini. Tunjukin foto tadi ini Ustadz, fotonya. Ya kan? Datang ke sini, keliling Masjid Sultan. Biasa di Sultan ini yang orang incar itu adalah naik ke menara. Naik ke menaranya. Bisa melihat si ketinggian. Silahkan datang ke sini. Insya Allah nanti saya ajaklah nanti ke sana. Oke? Insyaallah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada Ustadz Syamsul Effendi yang telah memberikan materi yang biasa sore hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz. Semoga ya, baik Ustadz. Baik, untuk Riyadhah surat Al-Waqiah mungkin bisa kita alihkan kepada Ustadz Rashid Ridho untuk memimpin. Silakan Ustadz. Baik, kakak abang ayah bunda boleh menulis doa-doanya ya, ditaruh di kolom komentar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمنا خصوصا إلى المرحوم Bapak Ahmad Salim. Doa untuk Ibu Nurenong serta keluarga diberikan kesehatan, firman dan hafiz bisa dipermudah menghafal Quran, dan untuk semuanya saja istiqomah. Yang belum sempat tulis ditulis saja, nanti di akhir saya bacakan. Kita hadiahkan surah Al-Waqiah Al-Fatihah ini untuk orang-orang yang terkasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فقلتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينشفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال من أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون يأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Doa untuk mohon doa untuk meningkatkan kecerdasan kita semua dan kepintaran serta dimudahkan dalam segala kegiatan sehari-hari dan menghafal Al-Quran dan selalu ingat Allah dan istiqomah. Amin. Doa untuk Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Sitohani beserta keluarga semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam segala aktivitas yang dilakukannya, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah serta bermanfaat bagi orang lain. Kemudian untuk almarhum Nuraini, almarhum Al-Aflah, almarhum Dailani dan Putri Moniansih dipermudah kuliahnya, rezeki dijauhi dari orang-orang yang berpengaruh buruk dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah serta diberikan kesehatan untuk kedua orang tua dan kerabat dekatnya. Semoga bisa umrah juga. Amin. Mohon doa untuk Bujang bin Amba dan Arah binti Umar. Untuk Bapak Hamid sekeluarga, semoga sehat dalam lindungan Allah dan dipermudah segala urusannya. Kemudian doa untuk teman-teman dan orang tua, semoga diangkat penyakitnya. Muhammad Irham bin Awang Jahar dan Astuti Lilawati. Kemudian juga doa agar dilancarkan untuk SNBT dan bisa lolos, semangat untuk belajarnya, untuk memperbaiki diri dan istiqomah. Kemudian doa untuk Cucunda Anissa binti Rio Aulia, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya juga mohon doanya, semoga proses sidang tesis saya yang sudah semakin dekat dituntaskan, dipermudah nanti juga dalam sidang. Kemudian saya juga mohon doanya untuk acara kami terdekat ke depan. Semoga kami diberikan orang-orang terbaik dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Acara tadarus akbar virtual dan
bukber akbar istimewa sukses berjalan dengan lancar. Ala hadini as-salih wa kulniyatin salihah naqra'u al-furqan al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله terimalah amal ibadah kami, terimalah amal puasa kami, terimalah rukuk sujud kami, terimalah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan sebelum, di saat Ramadan dan sesudah Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik yang pernah kami miliki, dan akan ada Ramadan-Ramadan terbaik yang akan menyusul di tahun berikutnya. Ya Allah, janganlah Kau sia-siakan Ramadan ini menjadi bulan yang berlalu begitu saja tanpa kami mendapati sesuatu apapun. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang bertakwa sesuai dengan firman-Mu surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Jadikanlah ibadah puasa kami ini menjadi puasa yang ibadah yang berarti ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami orang-orang yang terbaik dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah kami memahami ilmu pengetahuan, mudahkanlah kami mengamalkan ilmu-ilmu yang telah miliki. Jadikanlah orang tua kami orang-orang terbaik yang pernah ada di dalam kehidupan kami. Mudahkanlah orang tua kami dalam mencari rezeki yang halal, halalan thayyiban mubarakan sehingga bermanfaat untuk kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan orang-orang yang sedang sakit di lingkungan kami, baik di dekat kami maupun di seluruh umat muslim manusia yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, kabulkanlah segala doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah ahsanul jaza kepada Ustadz Rashid Ridho yang telah memimpin Riyadhus Surah Al-Waqiah dan juga memimpin pembacaan doa tadi. Baik, sebelum kita tutup teman-teman, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rashid, bahwasanya insya Allah PKCK akan mengadakan bukber akbar istimewa bersama dengan adik-adik istimewa, yang mana kami menyediakan 200 paket, untuk satu paketnya senilai Rp35.000, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah tersisa 100 paket. Jadi pada saat ini kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk teman-teman sekalian yang ingin ikut ambil andil di dalamnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum memiliki kelebihan rezeki, boleh dibantu untuk share posternya di sosial media teman-teman sekalian. Baik. Ya. Selanjutnya, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula kajian tahsin kita, kajian barbecue kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kajian barbecue minggu depan, insyaallah. Terima kasih teman-teman. Boleh meninggalkan Zoom meeting. Izin keluar, Ustaz. Ya.